Shalom, pada malam hari ini kita kembali berjumpa melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas penyertaan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Naik marsinon dangoluku di igil Yesusi, manang di dia pea tok tong ingoti tiur marsinon dang ido di igil ni Jesus tok tong marsinon dang panondang doa tutu Tuhan urupi ma'ahu sai jaga rohaki asa marsi nondang ahu honaing tiru oki tiur marsi nondang ido di igil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari Amsal 21 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah ceroboh itu serius. Saudaraku yang seiman, ceroboh menggambarkan ketidaksengajaan dalam melakukan sebuah kesalahan. Tapi ada kalanya kecerobohan bisa mendatangkan masalah yang serius, yang dampaknya pun terkadang bisa fatal. Hal ini bisa terjadi pada setiap orang. Kalau kita kurang teliti, peluang yang sudah hadir di depan mata bisa lenyap hanya karena ceroboh saja. Contoh lainnya adalah bila kita tidak berhati-hati dalam berinvestasi ataupun menanam modal, itu pun bisa merugikan besar-besaran. Kecerobohan seringkali dianggap wajar, tetapi seringkali pula kecerobohan bisa membawa akibat yang serius.
Melalui renungan kita malam ini, kita diingatkan bahwa orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang tidak akan pernah memperoleh hasil baik, melainkan hanya akan mengalami kerugian. Seperti itulah orang yang tidak memperhatikan pentingnya perhitungan yang matang sebelum melangkah. Kita cenderung tergesa-gesa, bertindak serampangan tanpa kecermatan, tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya kerugianlah yang datang sebagai hasilnya. Padahal bila kita mengerjakan sejak awal dengan pertimbangan yang matang dan cermat, tentunya hasilnya akan lebih baik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di saat kecerobohan menjadi bagian hidup manusia, kita selalu diingatkan agar berhati-hati dan menghindari kecerobohan sedapat mungkin. Bukan saja keteledoran atau kecerobohan itu merugikan dalam hidup kita saat ini, tetapi juga bagi Tuhan sekalipun, kecerobohan merupakan sesuatu yang harus dipandang serius, bahkan bukan sesuatu yang dapat ditolerir. Kita bisa melihat betapa seriusnya Allah memandang keteledoran ataupun kecerobohan pada saat tabut Allah sedang dipindahkan menuju Yerusalem, di mana salah satu pekerjanya melakukan suatu kecerobohan mengangkat tabut Allah. Sebuah kecerobohan pula ia lakukan. Dan ternyata itu membangkitkan murka Tuhan. Dari kejadian itu dapat kita lihat ayat yang ada di dalam Samuel 6 ayat 7 dikatakan demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Dari ayat tersebut kita bisa melihat bagaimana Allah menganggap serius keteledoran, kecerobohan atau keteledoran bukan sekedar ketidaksengajaan, tetapi juga menunjukkan ketidakhati-hatian yang jika kita abaikan bisa akan sangat merugikan dan bisa membawa dampak buruk secara luas. Bukan saja bagi keselamatan diri kita, tetapi juga bagi keselamatan dan masa depan orang lain. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk benar-benar memperhatikan langkah demi langkah yang kita ambil, baik dalam pengambilan keputusan, dalam memilih sesuatu, atau menjalani hari dalam hidup. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 17. Saudaraku, adalah penting bagi kita untuk berusaha terus mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Peka terhadap suara Tuhan dan terus berjalan sesuai rencananya membuat kita terhindar untuk melakukan kecerobohan. Pemazmur menyadari betul saat ini ataupun hal ini, sehingga ia berkata, "Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu." Dalam Amsal dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Itu artinya penting bagi kita untuk menyelaraskan setiap langkah sesuai rencana Tuhan. Kita harus mau mendengar dulu baik-baik apa sebetulnya rencana Tuhan bagi hidup kita. Lalu melakukannya tepat seperti itu dengan pertimbangan yang matang dalam setiap langkah perencanaannya. Dan Salomo berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Amsal 16 ayat 3. Pikirkan dulu baik-baik dan dengarlah dahulu baik-baik apa yang dikatakan Tuhan tentang rencana yang ingin kita ambil. Marilah kita menjadi orang-orang bijak yang akan selalu berpikir matang dan berhati-hati dalam melangkah, sekaligus menghindari diri kita dari segala sesuatu yang jahat. Kecerobohan atau keteledoran adalah sesuatu yang tidak boleh kita pandang enteng, karena hal itu bisa menimbulkan ada banyak masalah. Sudah seharusnya lah kita mulai menganggap atau berpikir bahwa kecerobohan sebagai sesuatu yang serius. Karena dari kecerobohan itu kita akan melakukan suatu kesalahan yang tidak dikehendaki Tuhan maupun sesama kita. Kecerobohan merupakan akibat yang muncul, akibat yang muncul dari yang tergesa-gesa atau ketidakhati-hatian. Maka dalam melakukan sesuatu, marilah kita perhatikan baik-baik setiap langkah kita, setiap tindakan kita. Marilah kita menyelaraskannya dengan rencana Tuhan dan tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan agar kita terhindar dari perbuatan hal-hal yang bodoh maupun ceroboh. Ingat, ceroboh itu sangat serius. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan pada malam hari ini telah mengingatkan kami agar kami di dalam setiap melangkahkan
rencana apapun yang akan kami laksanakan. Kiranya kami tidak ceroboh dan selalulah kami melakukan sesuai dengan rancangan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Bangunkan kami esok pagi ya Tuhan di dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Amin.